Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hayati SPD dari SMA Negeri 2 Sumedang, Jalan Terusan 11 April, kilometer 03 Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 11 mata pelajaran sosiologi di semester 1. Materinya adalah tentang kelompok sosial. Nah, untuk membahas materi ini kita harus memahami dulu apa sih itu kelompok sosial. Mungkin kita perlu bertanya atau berpikir apa sih itu kelompok sosial. Nah, kita harus memahami ada kriteria-kriteria bahwa itu dikatakan sebagai kelompok sosial. Yang pertama bahwa kelompok sosial itu terdiri dari dua atau individu. Jadi yang namanya kelompok itu terdiri dari lebih dari satu orang atau terdiri dari dua atau lebih individu. Yang kedua, individu-individu tersebut memiliki kesamaan, yaitu kesamaan keinginan, kesamaan harapan, kesamaan cita-cita, dan sebagainya, sehingga bisa bersatu. Yang ketiga, adanya saling interaksi. Jadi mereka harus interaksi langsung maupun tidak langsung. Itu yang namanya kelompok itu harus adanya interaksi. Yang keempat, terbentuknya struktur. Struktur itu adalah susunan unsur-unsurnya. Di sini ada normanya, ada perannya yang khas. Misalnya sebagai ketuanya siapa, tugasnya apa. Dia sebagai yang kedua sebagai anggota siapa, lalu tugasnya seperti apa dan sebagainya. Yang kelima, ada tujuan bersama. Yang namanya kelompok sosial itu harus ada tujuan yang sama. Nah, jadi tidak akan mereka bersatu kalau tujuannya berbeda. Selanjutnya, karakteristik kelompok sosial itu. Jadi karakteristiknya adalah setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota. Jadi dia menjadi kelompok atau tidaknya itu dia harus sadar bahwa saya itu kelompok A atau dia kelompok B. Jadi yang pertama adalah setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota atau bagian dari kelompok bersangkutan. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara individu-individu yang tergabung dalam satu kelompok. Jadi mereka ada satu komunikasi, ada hubungan yang sangat intens. Selanjutnya yang ketiga, adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan mereka yang tergabung dalam kelompok itu. Jadi sama itu misalnya yang tadi saya sudah ungkapkan, jadi latar belakang mungkin, tujuan yang sama, cita-cita yang sama, sehingga mereka bisa bergabung di sana. Selanjutnya berstruktur, berkaidah, serta mempunyai pola perilaku yang membedakannya dari kelompok lain. Jadi ada strukturnya, ada susunannya, sehingga dia itu kelompok itu memberikan suatu kekhasan terhadap orang lain. Oh itu adalah kelompok A, oh ini kelompok B, ciri-cirinya seperti apa, sehingga mereka dapat dilihat oleh luar bahwa mungkin kondisinya memang harus kelihatan berbeda. Selanjutnya bersistem dan berproses. Artinya kelompok itu ada komunikasi-komunikasi yang terus-menerus sebagai sistemnya atau satu sama lain saling berkaitan, lalu berproses, misalnya pertemuannya seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin setiap hari Minggu, setiap hari Senin, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan yang diketahui serta disepakati bersama. Selanjutnya manfaat ya, manfaat mempelajari kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu adalah untuk memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti atau meaning dalam yang dimiliki. Jadi dia itu punya kelompok itu artinya dia punya kebutuhan untuk bahwa dirinya itu diakui oleh orang lain sehingga dia punya rasa berarti dalam dirinya. Yang kedua, kelompok adalah sumber identitas diri. Wah, saya kelompok A, nih kelompok A ceria misalnya cirinya. Oh, saya kelompok B misalnya baik dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok adalah sumber informasi. Ya, jadi dari kelompok itu, oh ini kelompok A itu adalah ABCD-nya, oh kelompok B adalah CDEF-nya dan sebagainya. Selanjutnya materi ini saya sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat diantaranya bagi saya dan lainnya mudah-mudahan atau secara umumnya mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.